Iya. Nun sewu nggih, nanti kalau tahu-tahu putus karena nggak tahu ini beberapa minggu terakhir ini sinyalnya kok kadang naik turun gitu loh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus apa? Live meeting good app. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang kami hormati Ustadz Haji Agus Gunarto SPD. Terima kasih Ustadz sudah berkenan untuk bisa hadir di dom kami, yaitu pengajian Sabtu pagi Ngadem Jati. Saya mewakili jamaah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena ini adalah kali yang pertama Ustadz Agus Gunarto bisa hadir di Zoom kita pagi ini. Sedikit tentang Ustadz Agus Gunarto, beliau adalah pembina haji di Hasuna dan di Multazam. Laras ya Ustadz? Laras Pak. Kemudian beliau juga pengurus IPHI di DIY dan di Kota Yogyakarta. Apa itu IPHI? IPHI adalah Ikatan Pengurus Haji Indonesia. Laras ya Ustadz? Ikatan Alhamdulillah. Karena ini pasti bulan pas dengan insya Allah dengan tema kita. Yang berikutnya yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Sabtu pagi pengajian Ngadem Jati yang insya Allah dirahmati Allah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah berkenan untuk bisa menyempatkan hadir di pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan kesehatan, keberkahan sehingga bisa bersilaturahmi di dalam pengajian Yom Sabtu pagi, pengajian Ngadem Jati. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang telah memberikan manfaat dan syafaatnya pada kita umat manusia sampai di hari akhir nanti. Marilah Bapak Ibu semua, pengajian pada pagi hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu kita biasakan mengaji sebentar nggih, dibuka surat Al-Mu'minun. Nanti kita baca ayat 1 sampai 11. Monggo yang belum membawa Al-Qur'an dibuka Al-Qur'annya. Dan silakan nanti mic-nya dibuka nggih, kita ngaji bersama-sama. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Al-Mu'minun itu surat ke-23. Oke, sudah nggih. Jangan lupa mic-nya boleh dibuka, mic-nya boleh dibuka. Sudah? Om Mineng sudah? Mbak Yulita sudah? Oke, monggo nggih kita sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun
إلا أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى فمن ابتغى وراء ذلك ذلك فأولئك هم فأولئك هم العادون العادون والذين هم الذين بأماناتهم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين والذين هم على على صلواتهم صلواتهم يحافظون أولئك أولئك هم الوارثون الوارثون الذين الذين يرثون يرثون الفردوس الفردوس هم هم فيها فيها خالدون خالدون. Sadaqallahul azim. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kaji bareng sudah selesai. Untuk selanjutnya, monggo Ustadz Agus Binarto, waktu kami persilakan. Matur nuwun Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para Bapak, Ibu, paguyuban dari pengajian Fatnun Naba yang dirahmati Allah. Pertama, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga bisa mengikuti pengajian pagi hari ini dengan kondisi yang menyenangkan. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum saya masuk ke materi terkait dengan 3 sebab Nabi Ibrahim dari Khalilullah, saya ingin mengatakan sekalian di pagi hari ini. Pertama, mari kita untuk merutinkan satu doa yang dituntunkan Rasulullah SAW, di mana Rasulullah itu selalu berdoa di pagi dan sore hari setiap hari. Doa yang beliau ajarkan, yakni Allahumma inni as'aluka. Doa yang singkatnya. Kalau doa yang lengkapnya adalah Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyat fid dunya wal akhirah wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Yang artinya adalah, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu keampunan dan keselamatan atau afiat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu keampunan dan keselamatan dalam agamaku, duniaku. Ya Allah, tutuplah aibku dan berilah ketentraman dalam hatiku. Nah, Bapak Ibu, doa ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, di mana beliau juga memerintahkan kepada pamannya untuk selalu berdoa dengan doa ini. Beliau berkata, wahai Abbas, mintalah kepada Allah afiah atau keafiatan di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis lain riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, tiadalah sesuatu yang diminta seseorang hamba dari Allah yang lebih dicintai daripada meminta afiat. Nah, oleh karena itu saya mengajak, mari bagi yang belum
mengucapkan doa ini setiap hari, mari kita langgengkan, mari kita wiridkan setiap pagi dan sore agar selalu kita minta afiat. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau orang kita selalu menyambungkan kata syihah wal afiat atau sehat wal afiat, di mana banyak orang itu seringkali hanya meminta sehat saja. Mohon maaf, bisa didengar suara saya? Bisa, Ustadz. Bisa, monggo. Jadi kebanyakan orang hanya seringkali minta sehat ya, tidak meminta afiat. Padahal keduanya itu sama tapi beda. Kalau sehat itu ya badan kita sehat dan mengikuti pengajian Jun, tidak pakai alat sesuatu apapun, ya, itu sehat. Tapi kalau kita terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, ya, banyak orang berbuat suatu kemaksiatan itu justru orang-orang yang sehat, tetapi tidak afiat. Kalau afiat itu cenderung kepada batin, kesehatan, tetapi selalu digunakan dalam rangka taqarrub ilallah, berbuat kebajikan untuk kepentingan dunia dan akhirat. Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk selalu taat kepadanya, sehingga selamat di dunia dan akhirat. Nah, itu salah satu doa yang dituntunkan oleh Nabi kepada kita agar selalu kita baca baik di pagi maupun di sore hari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, saya juga mengajak mari kita tingkatkan kualitas syukur kita. Kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara anugerah dan musibah itu selalu menghiasi kehidupan manusia. Kebanyakan manusia itu selalu bersyukur hanya ketika mendapatkan suatu anugerah atau nikmat saja. Tetapi jarang atau sedikit orang yang mampu mengucap alhamdulillah ketika mendapati suatu musibah. Innallaha la dzufadlin 'alan nas walakin aktsaruhum la yashkurun. Sungguhnya Allah telah berikan nikmat yang banyak bagi manusia, tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak mari kita tingkatkan kualitas syukur kita. Kalau selama ini kita barangkali ketika dapati suatu musibah sudah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu sudah bagus. Allah berikan kabar gembira dengan dapatkan suatu surga. Pahala yang besar, menjadi orang-orang yang sabar. Tetapi ketika kita ingin dalam pintas menuju surganya Allah, maka mari kita tingkatkan kualitas syukur kita itu dengan cara mengucap ketika mendapati suatu musibah, kita mengucap alhamdulillah. Ini agaknya aneh ya, aneh. Memang aneh. Dan sedikit orang yang mampu berbuat itu. Mengucapkan istirja kemudian mengucap alhamdulillah. Sedikit sekali orang yang mampu berbuat itu. Nah, ini bisa kita lakukan ketika sebagaimana resep Nabi, kita mampu melihat nikmat yang masih ada dan bukan nikmat yang hilang dari kita. Contoh begini, kalau Bapak Ibu punya uang 10 juta, kemudian dicuri 1 juta, kebanyakan orang bilang innalillah. Innalillah. Uangnya hilang 1 juta. Yang dilihat itu uang yang 1 juta yang hilang. Tetapi hamba yang penyabar dan penyukur, yang dilihat sebaliknya. Yang dia lihat uang yang masih utuh, yang 9 juta itu. Maka dia bilang, alhamdulillah, uangku masih 9 juta. Dari 10 juta, hilang 1 juta, masih 9 juta, alhamdulillah. Itu salah satu contoh mensyukuri akan suatu musibah, dan itu bisa kita lakukan ketika kita sering melihat nikmat-nikmat yang masih ada bersama kita, bukan nikmat yang hilang dari kita. Lalu apa ketika orang mampu mengucap begitu? Ya, Bapak Ibu sekalian, suatu keutamaan yang sangat besar. Allah
menyuruh kepada malaikat terkait dengan hal tadi. Dalam suatu hadis qudsi begini. Wahai malaikatku, dekatilah hambaku si fulan. Dia akan aku uji dengan suatu musibah. Apa yang nanti dia ucapkan? Lalu malaikat mendekati si fulan, dan ketika Allah menguji si fulan dengan musibah itu, ternyata dia mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Malaikat lapor kepada Allah, ya Rabb, hamba si fulan yang kau beri uji dengan musibah ternyata malah memuji engkau. Benarkah begitu? Benar ya Rabb. Lah Allah Maha tahu. Kalau begitu, saksikanlah wahai malaikatku, aku malu, kata Allah. Aku malu kalau sampai hambaku kuuji dengan musibah kok malah memuji aku, kecuali aku ganti dengan surga. Masya Allah. Ini keutamaan yang sangat besar. Oleh karena itu, mari saya mengajak dua hal tadi. Pertama, untuk selalu berdoa dengan Allahumma inna as'aluka al-'afwa wal 'afiyat fid dunya wal akhirah. Yang kedua, meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya terkait dengan judul yang kita sampaikan, yakni 3 sebab Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Kebetulan ini adalah bulan Dzulhijjah. Baru saja saudara kita menyelesaikan kemarin hari Jumat itu tanggal 13 Dzulhijjah, menyelesaikan manasik ketika di Mina. Dan sekarang sudah kembali ke Mekah. Nah, mungkin sedang melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i haji. Kita yang di tanah air disunahkan untuk berpuasa kemarin tanggal 9 Dzulhijjah. Oleh karena itu kita mengambil judul ini, kita hubungkan dengan bulan Dzulhijjah, di mana bulan itu adalah bulan untuk orang melaksanakan ibadah haji. Nah, ibadah haji tidak lepas dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu termasuk salah satu dari 5 nabi yang mendapat gelar ulul azmi, atau nabi atau rasul yang sungguh luar biasa keteguhan hatinya dalam menjalankan dakwah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari 124 nabi dan rasul itu hanya 5 yang mendapat gelar ulul azmi. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, spesial Nabi Ibrahim itu selain mendapat gelar sebagai ulul azmi, beliau juga mendapatkan gelar sebagai Khalilullah. Itu bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan aku jadikan Ibrahim itu sebagai kekasihku, kata Allah. Di An-Nisa ayat 125. Luar biasa Bapak sekalian. Alangkah bahagianya kalau kita bisa seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan 3 amalan yang nanti kita sampaikan itu, kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja 3 amalan dari Nabi Ibrahim itu sehingga beliau mendapatkan gelar setinggi itu? Dalam kitab Nasaihul Ibad oleh Imam Nawawi Al-Bantawi, di kitab itu didapati kita suatu keterangan bahwasanya Nabi Ibrahim mendapatkan gelar sebagai Khalilullah, kecintaan Allah, kesayangan Allah itu, pertama, Nabi Ibrahim selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah-perintah yang lainnya. Selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Perintah lain itu siapa? Banyak. Ada perintah dari setan, perintah hawa nafsu, gitu kan? Nafsu selalu mengajak kepada kesenangan saja, kemalasan saja, nggak mau bersusah-susah. Ada perintah dari pimpinan dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim selalu mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Nah, itu bisa kita lihat dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, tercermin dalam perilaku 3 kali kalau tidak salah. Pertama, ketika Nabi Ibrahim sudah lama menikah namun tidak memiliki putra.
sampai kemudian minta izin kepada Siti Sarah untuk nikah lagi. Dan akhirnya nikah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah, kemudian Allah beri seorang putra yang soleh namanya Nabi Ismail alaihi salam. Saat Ismail masih bayi, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk meletakkan Ismail dan Siti Hajar di suatu lembah yang gersang, yang tidak ada apa-apanya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang dikenal dengan lembah Bakkah atau sekarang dikenal dengan kota Makkah waktu itu, berupa padang pasir yang gersang, tidak ada tumbuhan sama sekali. Kalau sekarang sudah lain perkara, sudah makmur ya. Dulu gersang, tidak ada apa-apanya. Karena ini perintah Allah, walaupun di lembah Bakkah yang gersang tidak ada apa-apanya itu, Nabi Ibrahim lakukan juga untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail kecil di tempat yang kering kerontang. Air pun tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada, hanya pasir dan batu saja yang ada. Masya Allah. Dan karena perintah Allah, dia lakukan itu. Kemudian dia tinggal untuk berdakwah di Palestina. Itu. Coba kalau kita yang disuruh Allah meletakkan bayi kita, istri kita, gitu ya, di sekitar kawah Merapi saja, mungkin kita tidak mau ya, tidak mampu. Gitu. Tapi Nabi Ibrahim, Masya Allah, luar biasa. Disuruh meletakkan bayi Ismail waktu itu dan istrinya di lembah yang gersang, yang tidak ada apanya, tidak ada airnya, tidak ada tumbuh-tumbuhannya, tidak ada rumahnya, hanya pasir dan batu saja. Tapi karena perintah Allah, maka beliau lakukan juga. Di situ kemudian ketika Siti Hajar mencari air untuk bayinya yang menangis, lari sana sini antara bukit Safa Marwah, kemudian diabadikan di daerah itu sebagai salah satu dari rukun haji, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika Nabi Ibrahim pulang dari dakwah dan menjumpai Ismail sudah menjadi agak besar, sedang lucu-lucunya. Begitu cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail itu, maka Allah menguji untuk yang kedua kalinya. Wahai Ibrahim, sekarang sembelihlah putramu Ismail. Disuruh menyembelih putra satu-satunya. Dan dia sedang cinta-cintanya kepada Ismail yang baru mulai beranjak besar. Kenapa nggak disuruh minta menyembelih istrinya saja gitu ya? Kenapa anaknya gitu loh? Kalau yang disuruh menyembelih istrinya, alhamdulillah gitu. Sudah tua. Tapi ini enggak. Allah menyuruh menyembelih Ibrahim untuk putranya Ismail yang masih menuju agak besar, yang sedang lucu-lucunya, untuk menguji cinta mana Ibrahim kepada Ismail atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena begitu Ibrahim mengutamakan perintah Allah itu, perintah seberat apapun, termasuk menyembelih putranya sendiri, dia lakukan. Dia lakukan. Tentu setelah meminta persetujuan dari Ismail alaihi salam, dan luar biasa. Anaknya Ismail juga seorang yang sangat sabar, sangat sabar, bukannya memberontak, tapi justru menyuruh, wahai ayah, lakukan perintah itu, insya Allah engkau menjumpai aku seorang yang sabar, luar biasa. Ayah, anak, orang-orang yang soleh semuanya. Dan akhirnya begitu mau dilaksanakan perintah itu, Allah mengganti dengan sembelihan yang besar, yaitu berwujud sebuah kambing yang besar yang sekarang diartikan sebagai ibadah korban yang kemarin baru saja kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, saat perintah Allah untuk sunat, Nabi Ibrahim pada waktu itu sudah agak tua. Ya. Ketika turun ayat agar dia Ibrahim melaksanakan suatu sunat, ya, waktu itu di sekitar Nabi Ibrahim yang ada hanyalah sebuah kampak, ya, sebuah kampak saja. Maka tanpa pikir panjang, Nabi Ibrahim segera lakukan sunat itu pada dirinya dengan menggunakan kapak, ya. Padahal pisau juga mereka punya, Nabi punya itu, pisau juga ada. Tapi yang ada di dekatnya waktu itu adalah sebuah kapak. Kenapa tidak mencari pisau dulu? Kata Ibrahim,
Aku tidak mau digolongkan orang yang menunda-nunda perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mau menunda-nunda perintah dari Allah Subhanahu. Kalau harus mencari pisau dulu, maka dia khawatir dia menjadi orang termasuk orang-orang yang menunda-nunda perintah. Maka apa yang ada di sekitar itu, ketika adanya kapal ya dia lakukan sunnah itu dengan kapal yang begitu besar, luar biasa. Nah, 3 hal itu menjadi satu bukti bagi Ibrahim betapa beliau sangat mengutamakan perintah-perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah itu karena tidak pernah khawatir dengan rizki yang urusan rizki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah risau terkait dengan rizki. Besok mau makan apa dan sebagainya. Tidak pernah beliau pikirkan. Begitu luar biasanya tawakalnya beliau kepada Allah dalam hal itu, sehingga ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan menyuruh malaikat Jibril pada waktu itu, di mana Ibrahim termasuk orang yang kaya raya. Dalam sebuah kisah, beliau memiliki 2000 ekor kambing waktu itu. Allah ingin menguji Ibrahim sejauh mana tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menyuruh Jibril untuk menemui Ibrahim dan meminta, ya, wahai Ibrahim, wahai Tuhan, yang menyamar menjadi manusia, wahai Tuhan, saya butuh domba untuk memenuhi kehidupan saya, kebutuhan saya. Ibrahim berkata, ambillah 1 atau 2 dari kambing milik. Jibril berkata lagi, ya Tuhan, tidak cukup kalau hanya 1, 2. Ibrahim berkata lagi, ambillah 1/3 dari domba milik. Ya Tuhan, tidak cukup juga. Kalau begitu ambil semuanya domba milikku. Ambil semuanya. Masya Allah. Kalau kita barangkali nggak akan mampu berbuat begitu ya. Ini Nabi Ibrahim luar biasa. Tawakalnya kepada Allah. Bahwa hal rezeki itu Allah yang nanggung. Maka ketika ada orang meminta kambingnya, 1, 2 nggak mau, seperti nggak mau semuanya dia ambil, silakan saja. Allah pasti menjamin rezeki dari hambanya, makhluknya dan sebagainya. Allah sudah menjamin bahwa semua binatang yang melata di muka bumi ini Allah jamin rezekinya. Rezekinya Allah jamin, apalagi manusia. Tergantung kita mau bergerak apa enggak, mau bekerja apa tidak. Ketika kita mau bekerja, malu bergerak, maka insya Allah rezeki kita sudah Allah yang menanggung. Tawakalnya luar biasa. Seperti ketika burung terbang pagi hari dalam keadaan lapar, sore hari pulang sudah dalam keadaan kenyang. Itu yang kedua, betapa luar biasa tawakalnya Nabi Ibrahim kepada Allah terkait dengan rezeki, di mana rezeki itu sudah menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka terkait dengan pertama tadi, mengutamakan perintah Allah. Mari kita berupaya untuk menirunya. Mencoba juga mengutamakan perintah Allah, mulai dari yang pokok-pokok dulu. Yang pokok dalam agama Islam itu apa? Bunyal Islamu ala khamsi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah aqimis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wal haji baitul haram. Syahadat sudah kita ucapkan. Salat sudah kita dirikan. Zakat sudah kita tunaikan. Puasa sudah kita lakukan. Haji, nah ini haji, rukun Islam yang nomor 5. Sudahkah kita mengutamakan haji menjadi program utama dalam kehidupan? Sudahkah kita itu menempatkan berhaji sebagai urutan pertama sebelum kita memiliki rumah yang mewah, sebelum kita memiliki mobil yang mewah? Maka mari kita mencoba untuk meniru Nabi Ibrahim, memprioritaskan perintah Allah dalam kehidupan kita sehari, lebih khususnya lagi dalam rukun Islam yang menjadi unsur pokok kesempurnaan seorang menjadi seorang muslim. Maka monggo, terkait dengan haji ini insya Allah moga-moga semua jamaah sudah melaksanakan ibadah haji. Semoga aja
Dan bagi yang belum, monggo kita berdoakan juga semoga di waktu ke depan bisa melaksanakan ibadah haji dengan segera. Walau dalam kondisi sekarang ini, Masya Allah, kondisi pandemi COVID sampai mundur 2 tahun, 2019, 2020, dan 2021. Namun kondisi sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa daftar haji sudah ada antrian yang sangat panjang. Di daerah Istimewa Yogyakarta sudah antri sampai 30 tahun kalau nggak salah. Kalau daftar sekarang itu 2021 daftar haji, maka insya Allah berangkat baru tahun 2050 atau 2049. Kira-kira begitu. Apa masih mungkin berangkat enggak ya? Tidak masalah. Yang penting daftar itu lebih. Ketika kita sudah daftar, walaupun belum bisa berangkat haji kemudian meninggal dunia, sudah dicatat oleh Allah sebagai orang yang sudah berhaji. Itu yang penting kita lakukan. Bagi yang belum daftar haji. Tetapi kalau kita sudah punya kemampuan, kemudian tidak daftar haji, kemudian meninggal dunia, ma'udzubillah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan pada dunia ini. Maka menurut Umar bin Khattab, orang yang sudah mampu haji tapi tidak mau berangkat haji, maka dia bukan orang Islam. Nah, karena itu monggo bagi para Bapak Ibu yang mungkin belum berangkat haji untuk segera memprioritaskan perintah Allah ini pada urutan yang pertama. Daftar dulu. 25 juta kita store ke bank, ke Depak, insya Allah sudah dicatat sebagai calon jamaah haji. Kalaupun belum berangkat haji meninggal dunia, kita sudah gugur kewajiban haji kita, dan insya Allah sudah termasuk orang yang berangkat ibadah haji. Itu yang pertama tadi, mari kita mencoba untuk meniru dari perilaku Nabi Ibrahim itu untuk selalu menempatkan perintah Allah di atas perintah-perintah yang lainnya. Kemudian yang kedua tadi, tawakal kepada Allah. Mari kita berupaya untuk mengikuti beliau. Terkait dengan rezeki itu, mari kita pasrahkan kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar, ikmalu, bekerja, bergerak, berbuat. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita punya pemikiran. Kadang-kadang orang itu sudah punya segalanya, tapi masih galau dengan hari besok mau makan apa, tahun depan makan apa, dan sebagainya. Masalah rezeki sudah bertahun-tahun sebelum, sudah kita pikirkan lagi. Begitu keras berpikir masalah rezeki itu, sampai tahun-tahun yang belum kita lewati pun sudah dipikir dari sekarang. Mari kita yakin kepada Allah. Yang penting hari ini kita bekerja sebagai perintah Allah, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hari-hari kita itu dihabiskan hanya sekedar untuk mengejar keduniawian. Itu yang nanti kita akan merugi dari akhirat. Mari kita bekerja dengan semaksimal mungkin dan kita niatkan setelah mendapatkan hasil untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah itu? Yakni yang ketiga adalah karena beliau itu tidak senang sama sekali makan pagi maupun sore tanpa ditemani oleh tamu. Nah, ini luar biasa. Kedermawanan beliau sangat luar biasa. Tidak suka sama sekali, tidak senang sama sekali makan baik pagi maupun sore tanpa ditemani oleh tamu. Maka beliau sering berjalan sampai 2 mil itu hanya untuk mencari teman diajak makan ke rumahnya. Kalau kita mungkin malah kebalikan ya Bapak-Ibu sekalian ya. Kita itu masih sering atau suka kalau ditraktir gitu ya. Sukanya itu kalau ada orang teman atau teman lain itu meraktir kepada kita itu senang. Kalau mentraktir teman lain agak masih gimana gitu ya. Nah, Ibrahim ini tidak ya.
Nabi Ibrahim itu kesukaannya adalah selalu mencari orang lain untuk diajak makan ke rumahnya. Setiap hari, baik pagi maupun sore. Jadi, memuliakan tamu. Mengajak tamu ke rumah untuk dia muliakan dengan mengajak makan bersama. Maka ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu, dalam agama Islam, memuliakan tamu bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifuhu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakanlah tamu. Islam begitu mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu-tamu kita. Sementara banyak orang Islam itu yang justru sedih ketika ada tamu yang hadir ke rumah. Merasa repot dan sebagainya. Harus menyiapkan ini, itu, dan sebagainya. Maka seringkali pagar rumah ditutup dengan rapat agar jangan sampai ada tamu yang masuk ke rumah. Ini berkebalikan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang sekali, bahkan beliau selalu mencari orang lain diajak ke rumah untuk diajak makan bersama, baik makan pagi maupun makan sore. Mari kita mencoba untuk meniru yang ketiga ini juga, Bapak sekalian. Betapa dalam Islam itu memuliakan tamu bagian dari kebaikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadisnya tadi kita sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifuhu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Muliakan tamu. Maka mari kita mengajak untuk membuka lebar pintu rumah kita, pagar rumah kita, agar banyak tamu yang hadir. Karena betapa tamu yang datang ke rumah kita itu membawa keutamaan yang sangat besar kalau kita mengetahuinya. Dalam suatu hadis ada 7 keutamaan memuliakan tamu. Saya sampaikan 2 saja ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya Rasulullah bersabda, jika ada tamu masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka akan masuk pertama tamu itu 1000 berkah. 1000 berkah dan 1000 rahmat Allah. Akan menulis untuk pemilik rumah itu, pada setiap kali suapan makan yang dimakan oleh tamu itu, Allah catat seperti pahala haji dan umrah. Masya Allah. Luar biasa. Terus misalnya misalnya ndelok sing peserta, kalau tamu datang ke rumah kita, kemudian kita hidangkan ya, makanan, minuman, maka setiap sesuap makan yang dimakan oleh tamu itu Allah catat, Allah tulis seperti pahala haji dan umrah. Luar biasa. Maka mari kita berupaya agar rumah kita itu banyak karena pahalanya luar biasa. Kadang-kala ada orang yang kedatangan tamu di rumah itu menjadi susah, ya. Menjadi galau dengan harus menyiapkan segala sesuatunya. Padahal keutamanya begitu luar biasa. Seringkali ada tamu ke rumah itu bukannya segera dikeluarkan hidangan minuman, tapi diajak ngobrol dulu lama sampai lupa menghidangkan makanan kepada tamunya itu, sampai tamunya itu kehausan gitu ya. Kasihan. Ini orang yang nggak paham, orang yang nggak paham. Ketika kita paham betapa luar biasa barokah dari tamu itu ketika datang ke rumah kita, maka kita akan senang. Bahkan mungkin kita akan mencari-cari siapa yang mau datang ke rumah kita. 1000 barokah, 1000 rahmat Allah berikan kepada pemilik rumah yang menerima tamu dan memuliakan tamu itu. Dan sesuap makanan yang dimakan oleh tamu itu Allah catat seperti pahala haji dan umrah.
Dalam hadis lain, ya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu, karena sungguhnya tamu itu akan datang dengan membawa rizkinya. Dan jika dia pulang, maka dia akan pulang dengan membawa dosa-dosa pemilik rumah. Ini fadilah yang kedua dari memuliakan tamu. Ketika ada tamu datang ke rumah kita, maka tamu itu membawa rezekinya ke rumah kita. Dan ketika mereka pulang, maka dia membawa dosa-dosa diri kita dan seluruh keluarga kita. Bahkan dalam hadis lain, ketika tamunya itu ahli surga, ketika tamu yang datang ke rumah itu ahli surga, orang-orang yang soleh, maka bisa membawa kepada pemilik rumah dan seluruh keluarga menjadi masuk surga yang seharusnya dia masuk neraka lebih dulu. Karena berkah dari tamu yang ahli surga. Masya Allah. Maka, mohon Bapak Ibu, kita programkan rumah kita itu bagaimana supaya kalau tidak bisa setiap hari ada tamu, mungkin seminggu sekali kita mengundang tamu-tamu yang orang-orang yang soleh dan solihah. Atau kalau perlu mengundang orang-orang yang hafal Quran. Orang-orang yang dijamin Allah dengan kesolehannya itu pasti masuk surga. Kalau bisa begitu, maka luar biasa. Keuntungan yang bisa kita terima dengan datangnya tamu itu ketika ahli surga, maka bisa membawa kita dan seluruh anggota keluarga kita yang harusnya masuk neraka, menjadi masuk surga. Gara-gara memuliakan tamu ahli surga. Maka monggo dibuat suatu program bagaimana supaya rumah kita itu sering-sering ada tamu datang ke rumah. Kita muliakan. Dan tidak usah pilih-pilih. Kalau ingin tamu yang baik, yang soleh, ya kita punya program mengundang mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Kita bisa mengundang anak-anak yatim atau orang-orang soleh mengadakan kajian di rumah kita. Kita muliakan mereka dan hidangan yang kita miliki. Maka insya Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Itu fadilah yang kedua. Ada banyak hal yang dapat kita peroleh dari memuliakan tamu. Maka Nabi Ibrahim, Masya Allah, dalam satu ayat juga dikisahkan oleh Allah, bagaimana ketika beberapa malaikat mau memberikan kabar tentang kelahiran Nabi Ismail itu, maka diam-diam Nabi Ibrahim itu keluar rumah, kemudian menyembelih seekor anak sapi, untuk dihidangkan bertamu mereka itu, di mana mereka malaikat yang menjelma menjadi manusia. Artinya apa? Mari kita ketika menghidangkan suatu makanan untuk tamu-tamu kita itu, kita berikan yang terbaik. Itu namanya memuliakan tamu. Jangan sampai kita di rumah ada roti yang enak, ada juga ketela mungkin. Ini tamunya sebaiknya yang ketela sajalah, rotinya untuk kita sendiri ya. Ini namanya bukan memuliakan tamu. Kita berikan yang terbaik yang ada di rumah. Itu bagian dari memuliakan. Nah, Bapak Ibu, maka termasuk bersedekah inilah yang menjadi kriteria juga daripada kemabruran haji seseorang. Al-hajjul mabrur, abdus salam, wa'id ngamut. Haji yang mabrur itu adalah orang yang berperilaku bagus, akhlaknya bagus, dan suka memberi makan orang yang bersedekah. Oleh karena itu, tiga hal ini marilah kita mencoba, Bapak Ibu sekalian, kita terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya kita itu
bisa mendapatkanlah kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kemudian dari ketiga hal ini tentulah suatu hal yang berat untuk kita meniru secara keseluruhan daripada Nabi Ibrahim, karena iman kita tidak sekuat beliau. Tapi mantri kita coba untuk sedikit demi sedikit, termasuk dari tadi yang kita sampaikan di awal waktu, mencoba meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah. Dan mengucap alhamdulillah itu bukan hal yang mudah, tapi bisa kita coba dari yang kecil. Kita coba dari yang kecil, berproses dari kecil dulu, baru kemudian bisa yang besar. Mengucap alhamdulillah itu tidak mudah ketika konteksnya kita dapat suatu musibah. Nabi berikan resep agar kamu bisa mengucap alhamdulillah itu, maka lihatlah yang di bawah kamu. Jangan lihat yang di atas kamu. Yang kedua, selalu lihatlah nikmat yang masih ada. Jangan lihat nikmat yang hilang dari kita. Barangkali kita keluar rumah, kaki kita kesandung, kemudian sebelah kiri kita melecet, alhamdulillah. Hanya jempolnya yang lecet, tidak sampai kakinya patah. Selalu begitu kita mencoba untuk melihat. Kita lihat nikmat-nikmat yang masih ada. Maka insya Allah untuk mengucap alhamdulillah itu pun kita akan mudah. Dari waktu ke waktu, dari yang kecil lebih dulu, maka insya Allah lama-lama ketika dapati suatu musibah yang besar, insya Allah kita mampu untuk mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Dan itulah yang diperintahkan Nabi. Ketika mendapati suatu musibah, maka ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Dan itu jalan pintas ke surga. Nah, berproses sekali. Jadi berproses dari yang kecil sampai kemudian menuju yang lebih besar. Pun demikian juga ketika kita harus meniru dari tiga hal tadi itu, dari mengutamakan perintah Allah itu, mari kita mencoba dengan niatan yang sungguh-sungguh, insya Allah manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Yang penting adalah kesungguhan hati. Kesungguhan hati. Itu yang penting. Nabi Ibrahim itu luar biasa. Luar biasa sekali. Dan kita hendaknya meniru beliau dalam kehidupan sehari-hari. Tiga hal ini, kalau kita bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada tiga hal tadi itu. Yang pertama, utamakan perintah Allah, mulai dari yang rukun Islam dulu. Yang rukun Islam, mari kita utamakan rukun Islam dulu sebelum kita ke hal yang lainnya. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji kita, mari kita sempurnakan dulu. Kita sempurnakan dulu. Kalau ada yang belum haji di antara sekalian, maka jadikan sebagai program yang utama sebelum yang lainnya. Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih ada, kita segerakan untuk daftar haji. Dengan 25 juta insya Allah sudah cukup. Dan kita ditulis menjadi calon jamaah haji. Ketika belum ada kesempatan ke Mekah dan meninggal dunia, maka insya Allah sudah tulis sebagai orang yang sudah berhaji. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari di luar rukun Islam itu, mari kita mencoba untuk juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu perintah-perintah Allah kita utamakan. Dalam terkait dengan bertetangga misalnya, Allah perintahkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Mari kita mencoba untuk melaksanakan itu. Kata Nabi, tetangga itu adalah surgamu dan juga bisa nerakamu. Bagaimana sikap kita dengan tetangga itu, itulah surgamu atau neraka. Kalau kita bersikap baik, memuliakan mereka, maka insya Allah itu menjadi jalan menuju ke surga. Sebaliknya,
sebaik apapun ibadah kita, kalau kita itu berbuat zalim kepada tetangga kita, maka bukan surga yang kita dapati, tapi neraka yang akan kita dapati. Dalam sebuah kisah, ada seorang wanita di zaman Nabi, seorang ahli ibadah, Siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, selalu. Namun dia dilaporkan oleh seorang kepada Nabi, ya Rabbi, ada seorang wanita ahli ibadah, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Nabi bersabda, wallahu la yu'min, sampai 3 kali, wahiyat finnar. Dia bukan seorang yang beriman, dia bukan seorang yang beriman, dia bukan seorang yang beriman, dan dia masuk neraka. Ini karena sikap yang tidak baik dengan tetangga kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik pada tetangga. Maka mari kita prioritaskan. Jangan sampai kita itu dengan tetangga kita masing-masing berbuat zalim atau bersikap tidak baik. Nah, siapa tetangga kita itu? Ya, sekitar rumah kita. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke samping kanan, ke samping kiri. Itulah tetangga kita menurut Islam. Walau lain RT nggak masalah. RT hanyalah administrasi saja, tapi sesungguhnya tetangga kita adalah 40 rumah ke depan, ke belakang, ke samping kiri, samping kanan. Mari kita bersikap baik pada mereka semua. Ketika kita punya suatu rezeki atau kebahagiaan, mari kita bagi dengan mereka. Yang sering kali kita lihat justru ada orang itu yang justru senang ketika tetangganya dapat suatu musibah. Bahkan merasa susah ketika tetangga dapat suatu kenikmatan atau kebahagiaan. Itu namanya tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita muliakan tetangga kita. Ketika mereka dapat suatu kenikmatan, alhamdulillah, kita ikut senang. Dan ketika mereka dapat suatu musibah, mari kita bantu semaksimal kita agar bebannya lebih ringan. Itu harus nanti terkait dengan tetangga. Mari kita mencoba sedikit demi sedikit untuk memprioritaskan perintah Allah itu kita utamakan. Banyak hal, banyak sekali perintah-perintah Allah yang harus kita lakukan, dan itu harus kita pelajari. Maka belajar menjadi suatu kewajiban. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Setiap orang yang mengaku Islam maka wajib mempelajari ilmu agama. Tanpa adanya belajar itu, maka kita tidak mau dan tidak mampu untuk berbuat itu secara maksimal. Bagaimana kita bisa tahu perintah Allah tanpa adanya belajar? Tidak mungkin. Maka ngaji dan ngaji itu menjadi kunci agar kita menjadi orang yang takwa dalam arti yang sebenarnya. Untuk mengetahui perintah-perintah Allah itu apa saja, itu harus perlu pembelajaran. Tidak malas-malasan kita mengaji, sehingga takwa kita itu menjadi sempurna. Tidak sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong itu bahaya. Kasusnya tadi itu. Seorang wanita ahli ibadah, tapi hanya karena dia berbuat zalim kepada tetangganya, dia masuk neraka. Maka ilmu agama menjadi kunci agar Allah ridha kepada kita. Harusnya kita tahu perintah Allah itu apa saja, larangannya apa saja, perintah kita taati, larangan kita jauhi. Itu yang harus kita pahami. Termasuk ilmu yang wajib kita pelajari tentang perintah-perintah Allah kepada kita. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi kedermawanan. Mari, ini bukan hal yang mudah. Bersikap dermawan, suka bersedekah. Ini bukan hal yang mudah. Perlu pembelajaran, perlu latihan. Perlu latihan. Tidak serta kemudian semata-mata bisa sedekah, tidak, tapi perlu latihan. Mari kita latih sedikit demi sedikit. Kita mencoba untuk merutinkan setiap kali ke masjid salat subuh kita bawa infak mulai dari Rp1.000 dulu kalau masih berat. Setiap pagi, setiap hari berinfak ketika saat subuh. Maka dapat doa dari para malaikat, ya Allah,
berikanlah rezeki kepada orang yang berinfak di pagi hari. Itu doa malaikat. Kalau yang doa malaikat, Allah pasti kabulkan. Maka sedekah itu juga perlu trik. Sedekah yang cerdas. Salah satunya adalah bersedekah ketika di waktu subuh. Karena sedekah di waktu itu didoakan oleh para malaikat. Kita latih dari kecil dulu. Sedekah dari Rp1.000 setiap hari ketika subuh. Kemudian waktu berjalan, kita tambah lagi 2.000, 3.000, sampai 10.000. Kita sesuaikan dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau mampunya hanya 1.000 ya 1.000. Mampu 10.000 ya 10.000. Tapi kita rutinkan, kita dawamkan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapat gelar sebagai ahli sedekah. Ahli sedekah. Soal dan ahli sedekah itu luar biasa. Allah berikan cintanya kepada kita. Yang ketiga, terkait dengan tamu itu, ini juga perlu latihan juga sekalian. Di mana di zaman akhir ini kecenderungan manusia itu enggan menerima tamu. Maka pintu rumah, pintu pagar selalu dibuat yang rapat, tertutup, sehingga orang mau masuk rumah itu menjadi kesulitan atau ada rasa enggan. Tapi mari kita mencoba untuk meniru Nabi Ibrahim terkait dengan bagaimana beliau mencari teman setiap kali makan pagi sore itu untuk diajak makan bersama. Kedermawanan itu mari kita coba kita ada dalam diri kita, sehingga kita juga termasuk hamba-hamba Allah yang ahli bersedekah, ahli memuliakan tamu. Ketika tamu datang ke rumah itu, maka luar biasa sekali utamaannya, mulai dari tadi yang kita sampaikan, bisa memberikan ampunan Allah kepada kita atas semua dosa-dosa kita. Bisa memberikan barokahnya, rahmatnya. Masya Allah, kalau rahmat ini kita dapati, dan sewu, ya, seandainya amal yang kita perbuat selama hidup kita itu kita tukar dengan nikmat Allah berupa surga, maka tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup amal kita itu untuk menukar kenikmatan surga. Hanya karena rahmat Allah sajalah. Maka kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Maka Allah berikan 1.000 rahmat kepada orang yang memuliakan tamu, luar biasa. Luar biasa. Andai saja kita tiap hari bisa menerima tamu, betapa rahmat yang banyak sekali dari Allah kita terima. Namun tentu ini bukan hal yang mudah. Bukan yang mudah. Kita mencoba untuk, kalau belum bisa setiap hari, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali kita punya program bersama. Sebulan sekali kita bisa mengundang tamu untuk diajak barangkali apalah mungkin buat program semacam ngaji bersama, baca Quran bersama atau makan bersama, itu luar biasa baik. Itu upaya kita agar rumah kita itu barokah dengan menghadirkan tamu-tamu Allah. Terlebih tamu-tamu orang-orang yang solehah. Maka ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri. Ketika kita memuliakan tamu orang yang ahli surga, maka bisa berikan syafaat kepada kita dan seluruh anggota keluarga itu ketika harusnya masuk neraka menjadi masuk surga. Subhanallah. Dari itu, monggo kita berupaya dengan sungguh-sungguh. 3 hal ini bisa kita miliki dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun tidak bisa seperti beliau, ada setitik rasa cinta dari Allah kepada kita. Ya, memang kita mungkin tidak bisa seperti beliau, tapi mencoba seperti beliau. Allah Maha Ta'ala. Fattakullah mastata'tum, kita berusaha semaksimal yang kita mampu untuk meniru beliau. Mudah-mudahan Allah akan berikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah cintai, Allah sayangi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan untuk sekalian. Sedikit yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik. Barangkali ada nanti kesempatan diskusi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairul katsir.
Terima kasih Ustadz Agus atas tausiahnya pada pagi ini. Untuk selanjutnya biasanya kita langsung tanya jawab ya Ustadz. Ji, monggo. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilakan Ji. Jangan lupa nanti sebut nama dulu. Saya Monggo. Monggo Bu Hajalis. mohon izin Pak Ustadz, mohon Iya. bertanya. Bagaimana hukumnya jika kita mendoakan saudara kita non-muslim yang telah wafat maupun yang sedang sakit? Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ji. Baik Bapak Ibu, jadi ketika kita mau mendoakan orang non-muslim, kebaikan di dunia, selama orang non-muslim itu tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, maka diperbolehkan. Mudah-mudahan kamu sembuh dari sakitnya, itu semacamnya itu boleh. Tapi ketika memohonkan ampun, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu adalah memohonkan ampun. Kalau mendoakan untuk mendapatkan suatu hidayah, maka dianjurkan. Semoga Allah berikan kamu hidayah, kebaikan dan sebagainya. Selama dua kebaikan itu memang mereka tidak memusuhi agama Islam atau kafir dini. Tapi khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia dari orang non-muslim itu, maka Allah haramkan kita mendoakan untuk diampuni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sering kita lihat, karena mungkin tidak paham ya Pak sekali, dalam kehidupan masyarakat itu menyebut orang-orang non-muslim yang meninggal itu dengan almarhum, itu masih sering kita lihat. Almarhum. Almarhum itu suatu status, suatu gelar yang dirahmati Allah. Kepada sama orang Islam yang sudah meninggal saja, menyebut dengan almarhum itu sebetulnya itu salah. Karena kita belum tahu apakah saudara kita muslim itu, dia itu dirahmati Allah apa tidak, gitu loh. Kita belum tahu. Maka yang boleh adalah menyebut dengan rahimahumullah. Semoga dirahmati oleh Allah, bukan almarhum. Itu kepada sama muslim, apalagi orang-orang non muslim, maka sangat salah sekali ketika memberikan dengan almarhum. Jadi konteksnya adalah ketika mendoakan kebaikan, hidayah ketika masih hidup, maka itu boleh. Tapi ketika sudah meninggal dunia, haram ampunan. Itu yang tidak boleh. Dan Muhammad tidak boleh juga mendoakan ampun untuk namanya Abu Thalib. Nabi Ibrahim nggak boleh juga mendoakan untuk ayahnya yang mesti kan. Kita dilarang memintakan ampun kepada orang yang meninggal dunia bagi mereka yang non muslim. Ketika kita takziah, baik lewat WA itu ya, seringkali kita lihat malah banyak. Semoga diampuni oleh Allah. Ini kan jelas muslim itu ya. Ya, kalau kita mau mengucapkan bela sungkawa, semoga ahli warisnya diberi kesabaran, keimanan, maka boleh. Tapi jangan, semoga almarhum diampuni oleh Allah. Ini sudah salah dua. Salah menyebut orang kafir menjadi almarhum yang dirahmati Allah, dan yang kedua mendoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah jelas dua keharaman itu jangan sampai kita lakukan. Betul? Terima kasih Pak Ustadz. Monggo yang selanjutnya. Saya Om. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz Nyun tanya, kalau biasanya kita tertimpa musibah atau ujian ya, atau kita mendengar ada saudara, teman, atau siapa yang tertimpa musibah, misalnya, naudzubillah kena COVID misalnya, apa yang pertama kali kita ucapkan? Innalillahi atau alhamdulillahi ala kulli hal. Itu saja Ustadz. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau konteksnya musibah itu menimpa orang lain, gitu ya. Ada dua pilihan memang ya. Baik musibah itu diri kita dan orang lain.
Ketika teman kita yang meninggal itu dalam kondisi husnul khotimah, sesungguhnya pertama istirja itu juga disunahkan. Tapi ada pilihan yang di atas itu. Ketika kita yakin betul bahwa saudara kita meninggal itu husnul khotimah, maka boleh kita mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, saudaraku meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Walau itu dirasa aneh. Termasuk ketika musibah itu menimpa diri kita. Maka ada dua pilihan. Maka ketika konteksnya musibah itu menimpa seseorang, ada 4 respon ya yang terjadi. Ada 4 respon terkait dengan musibah yang menimpa seseorang. Pertama, musibah direspon dengan kemarahan. Orang marah-marah ketika dapat musibah. Contoh misalnya, kita punya mobil baru, kita coba di jalan, ada orang naik motor ngebut, nyerempet, supaya mobil kita pecah. Ini ada 4 respon. Pertama, marah-marah, memaki-maki orang yang nyerempet mobil kita tadi itu. Bahkan mendoakan dengan doa yang kedaliman. Muga-muga jengkelit, kurang ajar, nyerempet mobilku, spionnya pecah gitu ya. Nah, tidak sebanding, hanya spion pecah, kita doakan dia sampai meninggal dunia. Yaitu orang yang lemah iman, merespon musibah dengan suatu kemarah. Maka mari kita ingat hadis Nabi. Malam yarda bi qada'i wa lam yasbir 'alal bala'i falyaltamis robban siwaya. Barang siapa tidak ridho dengan takdirku, tidak sabar dengan musibahku, sampai keluar dari kolom langitku, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Allah sangat benci kalau ada orang diberi ujian musibah kok kemudian marah. Sana, pergi dari dunia ini. Masya Allah. Maka endahlah kita kalau marah-marah enggak, insya Allah enggak ya. Yang kedua, merespon musibah dengan suatu kesabaran. Nah, itulah orang yang beriman. Imannya sudah baik. Fabasyiris sabirin, inna idza sabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah orang yang beriman. Ketika orang sudah diberi musibah, kita mengucapkan istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan berdoa Allahumma ajirni fi musibati wa hluf li khairan minha, insyaallah Allah ganti dengan pahala yang besar, dan itu sudah bagus. Artinya sudah pada taraf keimanan yang baik, sudah masuk golongan orang-orang yang beriman. Tapi ada pilihan yang lebih baik lagi. Yang nomor 3. Ketika kita menerima musibah, kita terima dengan ridho. Kalau tadi itu tidak marah itu namanya sabar. Kadang-kadang hati belum menerima gitu ya. Tapi bisa menahan diri. Itulah sabar. Dapat musibah, tidak marah-marah, walau hati belum menerima musibah itu. Itu masuk tingkatan orang-orang yang sabar. Tapi ridho itu tidak sekedar tidak marah, ya, tapi tidak mempermasalahkan siapa yang tidak mempermasalahkan musibah itu sendiri. Mau siapa yang marah itu enggak dipermasalahkan. Yang dia lihat adalah musibah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma min musibatin illa bi'idznillah. Bahwa setiap musibah itu atas rekomendasi Allah, maka dia terima dengan ridho. Tidak mempermasalahkan siapa yang menjadi lantaran Allah berikan musibah pada kita. Itu ridho. Kalau kita ridho dengan musibah Allah, maka Allah pun ridho kepada kita. Nah, yang tingkatan paling tinggi adalah, dan yang paling sulit adalah kita merespon mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Baik ketika musibah itu konteksnya menerima diri kita sendiri, ataupun orang lain, ketika kita tahu pasti kan menurut pengamatan kita gitu ya, ada saudara kita yang meninggal dunia, kita tahu persis dia orang yang soleh, alhamdulillah, saudaraku meninggal tetap dalam keimanan. Saya lihat sendiri dia rajin ke masjid, rajin beribadah, alhamdulillah.
Sementara banyak teman-teman lain yang meninggal dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita lihat. Kehidupan yang beriman, beramal soleh, itu suatu kenikmatan yang besar. Nikmat itu yang kita lihat sehingga kita mengucap alhamdulillah. Pun yang ketiga menimpa diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Musibah yang sifatnya duniawi sebesar apapun, ya, orang yang beriman dan keimanan yang baik, setidaknya berlaku sabar. Kemudian ridho. Dan kalau mampu pada taraf mensyukuri akan suatu musibah, maka Allah berikan suatu keutamaan yang khusus, yaitu jalan jelas menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tidak mudah dan aneh, dan orang menganggap itu suatu hal yang tidak wajar. Kan boleh dibilang kamu hampir gitu ya, masa dapat musibah alhamdulillah orang waras, kira-kira begitu. Karena aneh ini, aneh. Soal itu memang Allah perintahkan. Nabi perintahkan kepada kita, kalau kita dapat musibah, ucapkan ya, selain istirja, maka alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Yang kita lihat itu adalah nikmat-nikmat yang masih ada. Itu yang kita syukuri. Maka orang yang mampu berbuat begitu, dia seorang yang penyabar, sekaligus orang yang penyukur. Dua-duanya kita dapat. Innalillah alhamdulillah ala kulli hal. Maka ya, kalau kita mampu begitu itu, ya insya Allah kita dalam posisi yang paling tinggi. Tapi tentu itu tidak mudah. Jadi kembali ke tadi pertanyaan, ya, kalau memang teman kita, saudara kita ada yang sakit, ya, kita mengucap innalillah itu sudah bagus, ya. Kita mengucap alhamdulillah itu lebih bagus. Kita lihat nikmat yang masih ada, ya. Dan kita lihat orang lain yang di bawah teman kita. Barangkali teman kita jatuh dari motor, ya. Sampai badannya lecet-lecet, alhamdulillah hanya lecet, tidak sampai kemudian gagal otak dan sebagainya. Padahal ada itu orang-orang lain yang jatuh dari motor sampai sakitnya itu parah, gagal otak bahkan meninggal dunia. Nah, teman kita hanya lecet-lecet, maka ucapan alhamdulillah itu lebih tinggi dari sekedar innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka yang kita syukuri adalah nikmat yang masih ada. Ya, jadi konteksnya adalah ketika kita mengucap innalillah digolongkan sebagai hamba Allah yang sabar. Ketika kita mampu mengucap alhamdulillah, maka sekaligus hamba ya Allah yang sabar dan hamba Allah yang penyukur. Kedua-duanya kita dapati. Monggo, ini tidak mudah memang, tapi ini pilihan kita. Mau mengucap innalillah itu sudah bagus, mau lebih bagus maka ucapkan alhamdulillah. Walau dirasa orang lain itu suatu hal yang aneh, bahkan hal yang tidak sedikit akhirnya adalah qalilan ma tazkurun, sedikit dari hambaku yang bersyukur dalam arti yang sebenarnya. Jadi intinya tadi sekali saya ulang, ketika orang mampu mengucap alhamdulillah itu dia mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang masih ada bersama kita. Yang dia lihat nikmat yang masih ada, bukan nikmat yang hilang dari kita. Sesungguhnya nikmat yang masih ada itu jauh lebih besar daripada nikmat yang Allah ambil dari kita. Tadi contoh di awal, kita punya 10 juta, hilang 1 juta, dicopet. Alhamdulillah, yang 9 juta masih utuh. Itu yang kita lihat. Hamba-hamba yang penyukur selalu melihat nikmat-nikmat yang masih ada. Nikmat yang hilang dia tidak lihat. Karena sesungguhnya nikmat yang masih ada itu jauh lebih besar daripada nikmat yang hilang dari kita. Maka dia mengucap alhamdulillah. Bisa dipahami ya? Oke, alhamdulillah. Monggo yang mau bertanya selanjutnya. Maaf,
Maaf Om, ada Nggih. 3 pertanyaan di Di chat chat ya? room. Oh iya. Yang sewu ini cuma. Oke, monggo. Sebetulnya langsung ngomong enggak apa-apa malah. Oh, Ya. silakan. Saya langsung disampaikan. Iya. Semuanya dengar. Oke. Iya. Ini Ustadz yang pertama dari Gus Win. Ustadz mau dijelaskan lagi makna memuliakan tamu yang datang itu yang mendatangkan kita atau yang mengundang rizki si empunya rumah. Misalnya begitu Ustadz. Iya. Kalau maksudnya mungkin ini kalau yang tamunya debt collector gitu loh Ustadz. Baik, begini. Siapapun tamunya itu, ya, baik kita undang atau tidak, mestinya kita muliakan. Nah, alhamdulillah kalau banyak tamu tanpa kita undang, ini suatu rezeki yang luar biasa dari Allah. Sebaik-baik rumah adalah yang paling banyak tamunya, kata Nabi. Dan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang tidak pernah ada tamu masuk ke rumahnya. Jadi kalau banyak datang tamu ke rumah kita, alhamdulillah. Tanpa kita undang, kita bisa mendapatkan amal pahala yang sangat besar ketika kita mampu memuliakan mereka. Nah, adapun ketika rumah kita jarang atau hampir pasti nggak datangi tamu, maka kita berupaya bagaimana supaya rumah kita ada tamu ya, kita mengundang mereka gitu loh. Kita mengundang mereka. Mungkin kita bukan orang yang terkenal, ya. Kita orang yang biasa, nggak banyak teman lah, sehingga banyak tamu yang datang ke rumah kita. Nah, kita buat suatu program agenda, ya. Karena nggak ada tamu yang datang ke rumah kita, kita mengundang mereka. Entah mengundang itu dalam wujud, kita buat acara rutin di rumah kita, pengajian baca Quran misalnya, yasinan atau apalah tadarusan gitu, atau makan di rumah kita, makan malam atau pagi begitu, monggo silakan saja, yang penting suatu hal yang baik. Nah itu upaya kita agar rumah kita itu ada tamu. Maka kita muliakan mereka. Yang diundang ya kita muliakan, yang enggak diundang juga kita muliakan. Maka itu maksud pada bagian memuliakan tamu. Jadi kalau yang kita undang itu, ini kan suatu ikhtiar kita. Ketika rumah kita itu hampir enggak ada tamu masuk, maka ya boleh buat kita membuat acara, mengundang mereka. Supaya datang ke rumah kita sebagai tamu. Mungkin kita bukan orang yang terkenal, tidak punya banyak, artinya tidak ada tamu yang datang, maka kita buat agenda itu agar rumah kita barokah, rumah kita banyak rahmat, maka kita mendatangkan tamu. Kalau kita muliakan sama saja, itu upaya kita. Adapun tanpa diundang banyak tamu yang hadir, itu suatu kenikmatan besar dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mesti kita syukuri. Tanpa diundang mereka datang, sehingga kita punya peluang untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dengan cara memuliakan tamu kita itu. Ngerti ya? Jadi sama saja itu baik tamu diundang atau tidak. Ataupun kalau debt collector ya kita terima dengan sewajarnya. Kalau kita sudah tahu pasti yang datang itu tamu yang mau berbuat tidak baik, ya kita hormati sebagaimana mestinya. Terima kasih Ustaz. Yeah. Apapun tamunya, pokoknya kita muliakan ya Ustaz. Yeah. Untuk yang selanjutnya dari Mbak Julita. Assalamualaikum Ustadz. Untuk beberapa kondisi, kita bisa mengundang tamu untuk datang ke rumah. Maka apakah memberi hantaran, dalam hal ini masakan, kue, oleh-oleh, atau apapun kepada tetangga sekitar, dapat dikategorikan apa disetarakan seperti dengan memuliakan tamu? Begitu pertanyaannya Ustadz. Ya, baik. Jadi ada hadisnya masing-masing beda ya. Terkait dengan memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Ini dua hal yang berdiri sendiri. Yang pertama,
mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim dhaifuhu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamumu. Ini poin tersendiri. Terkait dengan tetangga, ada hadis lain. Mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Jadi ketika kita ada tamu, kita muliakan, kemudian kita juga memberikan makan kepada tetangga, itu dua hal kita miliki secara sekaligus. Yang memuliakan tamu, yang memuliakan tetangganya. Nah, maka termasuk bagian dari etika ketika kita ada tamu, banyak ke rumah, ada agenda, mungkin acara makan-makan, ya sudah sepantasnya lah kalau kita itu juga berbagi kepada tetangga kita, karena mereka merasakan baunya makan itu di rumah kita. Jadi ketika tetangga itu mencium bau makan di rumah kita, sebaiknya kita kasih mereka, kan ikut merasakan. Maka dua-duanya kita dapati, memuliakan tamu dan memuliakan tetangga. Sebaliknya ketika tetangga tahu di rumah kita ada banyak tamu dengan agenda makan-makan bersama gitu loh, dan mereka tersiksa dengan bau yang makan yang enak itu kok tidak kebagian, nah, ini boleh dibilang dolim kepada tetangga. Ya, menyiksa mereka dengan bau makanan, sementara tidak kita kasih makanan itu sendiri. Ada yang itu bagian dari juga dolim kepada tetangga. Nah, maka sebaiknya adalah kita kasih mereka juga makanan agar ikut merasakan, karena mereka sudah membaui apa yang kita masak di rumah kita. Begitu Pak Andi. Iya, betul Ustaz. Nuwun Ustaz. Ini selanjutnya dari Pak Kaji Maman ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar sedekah untuk sendiri. Apakah manfaatnya Ustaz ini? Sedekah untuk sendiri. Benar, maksudnya ya semua kebaikan itu pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Jadi sedekah itu tidak semata-mata berupa makanan, gitu ya. Semua hal baik yang kita lakukan itu juga suatu sedekah. Pikir juga sedekah, senyum juga sedekah. Semua ibadah kita sedekah yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Tapi kita sebagai orang bermasyarakat, hablum minanas wa hablum minallah itu harus kita seimbangkan. Sedekah kita sendiri, yaitu harus. Nah, tanpa begitu, kita menjadi golongan orang yang zalimun li nafsi. Kalau orang nggak mau berbuat baik, itu berarti zalim kepada dirinya sendiri. Golongan orang yang zalimun li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Sebaliknya ketika kita berbuat suatu kebaikan, itu juga untuk diri kita sendiri. Maka itu juga sedekah. Tapi kita hidup dalam bermasyarakat. Sedekah dalam arti umum adalah kita memberikan makan kepada orang lain yang kelaparan. Karena kita harus berbuat baik kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita itu egois ya, apa semua untuk diri kita sendiri. Walaupun sesungguhnya semua kebaikan itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, dan itu juga berarti suatu sedekah. Namun mari kita seimbangkan untuk diri kita sendiri juga, dan untuk orang lain juga kita lakukan. Dan itu lebih berat, lebih berat, karena kita merasa ada yang hilang dari kita untuk orang lain. Untuk diri kita sendiri itu kan ya memang itu lebih mudah kita lakukan gitu ya. Haji kita keluarkan biaya untuk diri kita sendiri. Itu kita masih nggak berat, tapi untuk orang lain itu butuh pengorbanan yang besar. Dan itu Allah yang lihatlah pengorbanan itu. Misal jadi kita singgung masalah ini pengorbanan tadi itu ya. Nah, orang beribadah mungkin sama wujudnya, tapi beda nilai pengorbanannya. Dan Allah melihat itu, nilai pengorbanan itu.
Allah menyuruh Ibrahim menyembelih Ismail, bukan menyembelih istrinya Siti Hajar. Kenapa? Ya, waktu itu kecintaan Ibrahim ada pada Nabi Ismail, bukan kepada Siti Hajar istrinya. Nah, ada nilai pengorbanan, rasa cinta yang begitu luar biasa dia korbankan kepada Allah Subhanahu. Kenapa sholat tahajud itu pahalanya sangat besar? Karena ada mengorbankan rasa ngantuk. Orang jam 2, jam 3 itu baru enak-enaknya tidur. Kok mau sholat tahajud, Allah berikan pahala yang sangat besar. Kenapa sholat duha itu Allah ganti dengan surga? Ya, karena itu mengorbankan ambisi duniawi. Ketika orang di jam-jam 8, jam 9 itu udah baru sibuk-sibuknya urusan pekerjaan. Dia mampu sholat duha, Allah ganti dengan surga. Ada rasa pengorbanan. Ada rasa pengorbanan. Maka nilai itulah harus kita persembahkan kepada Allah. Haji misalnya, haji. Non saya Bapak Ibu sekalian, haji. Haji dikala usia muda, dikala masih banyak ambisi-ambisi duniawi, rumah mewah, mobil yang mewah, tapi dia kalahkan demi laksanakan perintah Allah, di mata Allah itu luar biasa. Tapi ada kalanya orang itu berhaji di usia yang sudah tua, bukan karena keadaan dia punya uang 20 tua, tapi besok aku haji nes tua wae, nek wis anakku mentas kabeh, nek wis pensiun, nek wis anakku wis duwe omah dhewe-dhewe, terus baru kita haji. Nah, itu ibaratnya kita makan, memberikan makan kepada orang setelah kita kenyang. Maka tidak ada nilai pengorbanan. Sah sih sah ya, tapi di mata Allah tidak sebaik ketika haji di masih muda, di mana masa muda itu masih banyak ambisi dunia. Tapi dia mampu kerjakan, maka di mata Allah itu lebih baik daripada usia dia tua yang memang karena sifatnya itu hanya tinggal sisa-sisa saja. Walaupun tidak semuanya begitu, tapi kebanyakan orang punya pemikiran haji kalau sudah tua saja, setelah anaknya itu minta semua, setelah punya rumah semua baru kita haji. Nah, ada banyak orang berbuat haji seperti itu. Tapi itu juga sah, tapi di mata Allah kan lebih tinggi nilainya ketika haji di masih usia muda, di mana di usia muda itu masih punya banyak ambisi dunia, banyak impian, tapi dia kalahkan impian itu untuk melaksanakan perintah Allah, melaksanakan ibadah. Maka disitulah Allah memandang itu nilai pengorbanannya sejauh mana, itu yang Allah lihat kepada kita. Nah, tadi apa lagi ya? Itu Ustaz, pertanyaannya terakhir. Monggo, satu pertanyaan lagi sebelum di ada di bawah, tapi baru bisa masuk ke dalam. Halo. Duanya itu kalau elektromagnumnya. Wah, ini salah ini. Jadi, monggo, satu pertanyaan sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya boleh, Ustaz? Iya, monggo Pak. Bentar, ini ada sebentar, Ustaz. Baterainya ngedrop. Pertanyaannya begini, Ustaz. Ketika ada orang yang non-muslim, katakanlah begitu, memberikan barang atau apa kepada kita, nah itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Karena kebetulan kan kita ada rumah yatim du'afa di Kota Gede di Ngadem Kehati. Nah itu kita terima apa tidak? Karena selama ini alhamdulillah kita punya banyak teman yang kebetulan mereka itu bukan muslim, tapi kok sayang dengan kita gitu loh. Kadang, oh gue butuh kira, ya saya bilang, katanya nek Ustaz Fadlan itu pokoknya apa-apa ditambah wae om, rasa ditolak wong rezeki selama tidak ada deal-deal tertentu. Nah itu Ustaz yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sedikit melenceng tentang haji, Ustaz. Karena kebanyakan kan kita punya cita-cita, wah dulu Bapak dan Ibu umpamanya belum sempat haji, terus kita karena ada rezeki terus kita membatalkan. Nah itu bagaimana, Ustaz? Monggo Ustaz, matur nuwun. Baik.
Mama, bagaimana kalau orang non-Muslim memberikan sesuatu kepada kita? Apakah diterima atau tidak? Gitu, nggih? Nah, selama tidak ada syarat tertentu, nggih, maka diterima saja, tidak apa-apa, itu halal. Nggih. Halal, nggih. Selama tidak ada syarat-syarat tertentu yang membawa kita kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diterima itu tidak masalah. Artinya diperbolehkan, artinya itu hal yang halal saja, tidak dipermasalahkan. Tapi kalau ada syaratnya tertentu, tak beri kamu ini tapi harus keluar dari Islam, maka tidak boleh. Itu namanya nggak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi selama tidak ada syarat tertentu yang menyuruh kita untuk melanggar larangan syariat Islam, maka itu sesuatu yang halal dan tidak masalah kita terima, walau mereka non-Muslim. Nah, yang kedua, terkait dengan bagaimana kalau orang tua kita belum pernah haji, lalu suatu hari kita punya dana dan ingin menghajikan mereka, itu nggih? Itu namanya haji amanah atau batal haji, menghajikan orang yang sudah meninggal dunia. Ada dua pendapat sih Pak ya. Ketika kita tahu persis orang tua dulu itu ketika masih hidup, itu memang berkeinginan untuk haji, kita tahu itu. Bisa kita lihat ketika bagaimana ketika ada orang pamitan haji, dia selalu datang, artinya itu kepingin melaksanakan ibadah haji. Setiap omongannya selalu cukup pengen haji dan sebagainya. Nah, ketika orang tua begitu, ketika masih hidup memang berkeinginan untuk haji tapi nggak punya uang, sehingga ketika meninggal dunia dan kita punya dana untuk menghajikan mereka, maka itu diperbolehkan. Artinya pahalanya akan nyampe kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ini pendapat salah satu. Boleh dihaji amanahkan, itu bagian dari birrul walidain. Halo, Ustaz. Macet. Halo, Ustaz Agus. Oh, sudah bisa. Tadi sempat putus, Ustaz. Oh gitu ya. Jadi kita ulang. Kalau orang tua kita itu dulu ketika masih hidup, memang ada cita-cita atau niat berhaji, kemudian belum haji meninggal dunia, dan kita hajikan, insya Allah sampai kepada kedua orang tua kita, itu pendapat pertama. Itu bagian dari birrul walidain, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pendapat kedua, kalau ketika orang tua kita masih hidup, salat saja enggak misalnya, ngaji juga enggak, pokoknya orang tua kita itu ketika masih hidup enggak mau beribadah, kemudian meninggal dunia. Kita anaknya ada uang, kita hajikan, itu pendapat kedua enggak nyambung. Kenapa? Karena orang tua ketika masih hidup dia tidak berniat melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam, ya, itu suatu pendapat. Jadi ya tadi itu, kalau yang pertama insya Allah nyambung karena memang orang tuanya masih hidup, itu orang yang soleh dan niat haji. Yang kedua, orang tua yang tidak mau ibadah, sholat juga enggak, kita hajikan, itu ada pendapat yang mengatakan tidak nyambung, menjadi sia-sia saja. Tapi pastinya wallahu alam, kita serahkan kepada Allah. Kalau kita mantap ya kita hajikan, mudah-mudahan sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun selama hidup orang tua kita tidak pernah beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan menjadi penutup itu harapan kita. Allah yang Maha Tahu. Enggak apa-apa. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Oke, karena ini sudah pukul 7.22, pertanyaannya kita tutup, ya. Untuk selanjutnya, Ustaz, nanti sebelum diakhiri, mohon untuk didoakan, ya Ustaz. Ini ada beberapa jamaah teman-teman jamaah yang sakit dari keluarga Haji Nuki, kemudian dari Bu Hajah Arini Sutaryanti, ada dari keluarga Bu Hajah Dewi Mahargiani, kemudian dari Ibu Hajah Supartini Sriono yang saat ini sedang sakit. Kemudian,
sambil menunggu, monggo Bapak Ibu yang belum ada pic-nya ditampilkan, Jih. Kita ada sesi foto, Jih. Monggo, Monggo. Pak Carik. Tadi Ibu Nuki siapa lagi Pak? Siapa? Keluarga Haji Nuki. Iya. Kemudian Ibu Hajah Arini Sutaryanti, kemudian keluarga Ibu Hajah Dewi Mahargiani, kemudian Ibu Hajah Supartini Sriyono, dan alhamdulillah ini ada Ibu Hajah Siti Bakhirah yang alhamdulillah ini sudah ikut lagi. Kemudian ada Ibu Hajah Iswandari Asman yang alhamdulillah ini juga sudah ikut. Nanti tolong didoakan ya Ustaz. Sama yang terakhir ini Mas Heri. Mas siapa Bang? Heri. Mas Heri yang juga sedang sakit. Kemudian yang terakhir ini tolong nanti didoakan bagi hamba-hamba Allah yang sudah membantu keberlangsungan Rumah Yatim Du'afa Ngadem Ki Ati sampai hari ini, apapun itu bantuannya. Terima kasih. Kemudian info yang selanjutnya sebelum diakhiri dengan doa, saya mohon izin buat Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya ingin membuat grup namanya grup ngaji bareng Ngadem Ki Ati. Nanti insya Allah nama-nama panjenengan akan saya masukkan di situ, biar ketika kita share undangan untuk hari Sabtu, hanya satu undangan sudah bisa mencakup semuanya. Jadi mohon maaf kalau berkenan nanti silahkan bergabung, tapi kok wah ternyata kok ngebak-baki Om, anune ya jenengan live juga tidak apa-apa. Niat kita baik, semoga diizinkan. Kemudian matur nuwun. Kemudian yang selanjutnya insya Allah yang akan hadir di Sabtu depan adalah Ustadz Andi Dermawan, beliau dari UIN. Begitu Pak Ustadz, monggo kita berdoa bersama, dipimpin doanya, matur suwun. Foto dulu Om. Oh, foto sih. Oh iya, monggo. Baik, Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah dan mohon diamini semoga Allah mengabulkan doa yang kita minta kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabb hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa hum rahmatika arhamar rahimin. Allahumma salli wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nas adil fasa isfi akhina Ibu Nuki, Ibu Arini, Ibu Dewi, Ibu Supartini, Ibu Siti Bahirah, Ibu Swandiri, Bapak Hari, Ibu Titik Ustaz Nabila. Isfi la sifa ila sifauka sifa ala yugi darasaqama. Allah nas adhibil basa isfi anta safi la sifa ila sifauka sifa ala darasaqama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Agus Gunarto atas tausiahnya pada pagi hari ini. Sebelum ditutup ini saya bacakan kesimpulan dari tausiah pada hari ini, yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah atau kesayangan Allah dapat menunjukkan dengan 3 hal. Yang pertama, memprioritaskan perintah Allah sebelum perintah-perintah lainnya. Yang kedua, berserah diri kepada Allah terkait adanya rizki sesudah ikhtiar yang maksimal. Kemudian yang ketiga,
memuliakan tamu dengan sedekah yang terbaik. Itu nih, insya Allah apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Amin, amin, amin. Sekali lagi saya Muhammad Dudi beserta teman-teman Ngadem Hati, mohon maaf ya kalau banyak salah dari kami, mohon dimaafkan. Marilah pengajian hari ini kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggih, matur nuwun Bapak Ibu semua. Insya Allah kita berjumpa lagi di Sabtu depan di channel yang sama. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus, Bareng-bareng matur semuanya. nuwun. Nggih, Matur Mas, Ustaz. matur nuwun, Bapak. Pak Hadi, matur nuwun Bahagia semua saya. panitia. Assalamualaikum. Sehat. Nggih, Assalamualaikum. Hati. Nggih. Izin live ya, Mas Dudi. Ya, matur nuwun, Om Maria. Ya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Iriati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aliati dicari Mbak Dari tuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yati. Mbak Yati ini.